Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Ini saya coba membuat video di malam hari. Ya, kita membahas ciri-ciri perkutut yang sudah bidai. Nah, ya, simak sampai akhir, jangan di skip. Semoga bermanfaat. Amin. Yang belum tahu identitas saya, perkenalkan, nama saya Asli Burhanuddin. Tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Donggala, Kabupaten Ngawi ya. Yang melintas Kota Ngawi silahkan mampir ya. Mampir ke sini ngopi bareng tambah pas seduluran. Oke, kita bahas yang pertama. Ini urut-urutannya. Jadi teman-teman kalau mau menjodohkan ya, ciri-ciri nanti baik di kandang ternak maupun di kandang gantung ataupun buat kacoran. Yang pertama, perkutut birahi itu ditandai dengan seringnya kerot. Ya, ini teman-teman sering tanya, Mas, kalau perkutut kerot itu sebenarnya jantan atau betina? Ya, yang kerot itu apa semuanya bisa? Nah, sekarang saya jawab, perkutut itu semuanya bisa kerot. Ya, jantan itu bisa kerot, cuma betina juga bisa kerot. Cuma tetap ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang membuat Anda sulit untuk membedakannya. Nah, supaya tidak sulit apa? Ya, Anda harus banyak belajar. Ya, saya itu mantau kandang itu dalam sehari 5 sampai 10 jam mungkin. Kalau hari libur itu mungkin sampai 10 jam saya di kandang siang, kadang sampai malam di kandang. Nah, itu cuma apa? Memperhatikan gerak-gerik burung, memahami karakter burung, memahami tingkah laku burung sehingga kita paham dengan apa yang kita pelihara. Ya, jadi kerot itu kalau kerotnya sering dan keras itu biasanya jantan. Betina pun akan kerot, cuma akan sedikit jarang, ya sedikit jarang, pokoknya jarang, tidak seperti jantan. Nah, kalau dalam anggungan biasanya kerot ini akan dibarengi dengan perkutut yang gacor lainnya. Misalnya itu jantan ya, itu biasanya kerotnya akan powernya besar, powernya nekan. Tapi kalau betina kerot tapi biasa saja. Ya, kalau di peternakan agak mudah. Kalau jantan itu biasanya naik ke sarang kerot. Nah, ini adalah tanda-tanda si jantan itu memanggil betinanya tadi respect untuk naik ke sarang. Ini yang saya pahami loh ya. Yang saya ceritakan di channel ini memang sesuatu yang jadi pengalaman saya ceritakan itu saja. Saya nggak insya Allah nggak menyimpang dari itu. Makanya kalau ada teman-teman lain yang bilang bla 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 bla, ini monggo. Semua punya pengalaman ya. Kalau Anda mau nge-share ya silahkan nge-share. Saya juga nge-share pengalamanku dewi. Karena pengalamannya wong dia tak share malah lucu kan itu. Kalau pengalaman orang lain saya share ya saya katakan itu pengalaman orang lain ya. Jadi kerot itu tanda-tanda perkutut itu sudah mulai birahi. Oke, jantan betina kerot semua. Cuma jantan akan lebih sering kerot daripada betina. Powernya lebih besar. Yang kedua, perkutut akan mulai gacor ya. Setelah terjadinya kerot itu makanya kadang overbirahi itu kan apa? Kalau urutannya selesai, dia kebutuhannya nggak tercukupi, dia akan overbirahi. Yang kedua gacor. Nah, perkutut dalam kandang ternak itu juga akan produksi teman. Akan produksi dengan baik, akan mau bertelur betinanya itu kalau sudah gacor. Ya, tentunya perkutut gacor itu ditandai dengan mapan dulu. Ya, makanya mungkin perkutut itu geluap kan mau gacornya. Kan ya saya kira nggak mungkin. Ya mungkin bunyi cuma nggak mungkin akan gacor, nggak mungkin. Ya, beda lagi kalau perkutut itu sudah mulai mapan, bukan berarti jinak ya. Saya tidak ngomong jinak di sini. Karena ini fokusnya di kandang ternak pertama ya, ternak. Nanti di kandang gantung kita bahas. Kalau di kandang ternak itu yang penting gacor, mapan. Mapan ini ditandai dengan perkutut tersebut mau terbang zigzag. Ini sering saya katakan ya, perkutut terbang zigzag itu sudah posisi mapan dan itu biasanya akan cepat gacor ya. Kerot ini kadang didahului gacor dulu baru kerot, ada juga yang kerot dulu baru gacor. Ya, intinya
dipahami sendirilah ya. Namanya juga perkutut banyak, yang saya awasi itu ada ratusan. Jadi ada kalanya kerot dulu, ada kalanya gacor dulu. Cuma dua ini memang sering terjadi perselisihan antara gacor dulu atau kerot dulu ya. Oke, itu yang kalau di kandang gantung jelas jinak ya. Jinak dalam arti misalnya di cangking kandangnya dia nggak ngelabak ataupun intinya mapan lah, jinak itu baru gacor. Kalau kerot ini saya kira bukan nggak jinak pun mau kerot, tapi kalau gacor ini harus jinak dalam kandang gantung. Kalau kandang ternak harus mapan dulu, dalam arti orang lewat enggak bakal nabrak rono nabrak ini ya. Gelabak biasa, cuma enggak seperti gelabaknya kutut enggak nyaman. Kutut enggak nyaman tuh gelabaknya enggak beraturan, nabrak ya, sehingga kita kalau perhatian betul-betul perkutut tersebut gelisah, enggak nyaman. Kalau gelabaknya perkutut nyaman itu biasa, terbang sana terbang sini, cuma terarah saja. Oke, tuh yang kedua gacor ya. Yang ketiga bekur. Nah ini saya kira semua teman-teman paham lah, kalau perkutut bekur itu jelas sudah bidai. Nah perkutut bekur pun teman, ini juga terjadi perselisihan antara itu jantan atau betina. Nah untuk teman-teman yang sudah beternak lama ataupun sudah memelihara perkutut lama, saya kira paham kok. Perkutut itu jantan betina sudah mau bekur semua kalau sudah birahi ya. Sudah birahi jantan betina mau bekur semua. Nah perbedaannya apa ya, ini simak baik-baik. Jadi jangan ditanyakan lagi, pelajari saja. Kalau Anda tanya saya terus dan saya jawab terus, nanti Anda nggak ada kemajuan ya. Nah perkutut bekur kalau jantan itu posisi bekurnya ya, ini mungkin baru saya bahas ini. Perkutut posisi bekur kepala ke bawah, ekor buka, itu imbang suaranya ya. Saya ulang lagi, suara perkutut bekurnya war dengan buka ekornya itu imbang. Dan selain imbang, dua juga powernya kuat, bekurnya kuat ya. Ini terjadi di kandang gantung maupun kandang ternak juga sama saya kira ya, bekurnya kuat. Nah sebirahi apapun betina, ketika dia bekur, satu, powernya kurang ya, tetap beda dengan jantan. Makanya kalau Anda mau membandingkan ya, Anda harus punya perkutut jantan yang sudah bekur. Nanti ada betina, Anda itu bisa Anda bedakan. Anda bedakan ya. Kalau Anda punya satu perkutut positif yang sudah bekur, nah untuk melihat perkutut bekur lainnya itu jantan atau betina, Anda bandingkan dengan perkutut Anda jantan yang positif jantan dan sudah bekur tadi. Nah satu itu ya, powernya akan kurang. Bukanya ekor ini betina juga kadang ada yang buka ya. Kalau biranya full juga akan buka, tetapi kebanyakan tidak buka alias ngempel ekornya itu. Walaupun buka kadang tidak full, ini betina. Nah yang paling mencolok adalah ketika perkutut betina itu bekur teman, itu seolah-olah, ini kalau Anda perhatikan betul-betul, kalau sekilas ya sama saja ya. Kalau belajar itu ya betul-betul dipahami betul, biar Anda ahli di bidang itu juga. Seolah-olah suara bekur war ini dengan naiknya ekor ini tidak bareng alias tidak imbang ya. Jadi posisi suaranya bekur dengan ekornya buka itu biasanya tidaklah imbang. Entah duluan bekurnya, entah duluan ekornya naik ya. Diperhatikan betul-betul ya. Kalau Anda teman-teman punya perkutut betina yang bekur, coba perhatikan omongan saya ini benar atau salah. Kalau salah berarti ada penemuan lain. Karena yang saya amati di kandang saya yang betina bekur ini, kadang kan saya baru penjodohan, bukan kadang, ini saya mulai penjodohan. Nah, materi baru itu untuk mengganti materi yang saya jual. Itu betina itu saya amati betul-betul, itu suaranya dengan buka ekor, jadi gerakan bekur dengan suara itu tidak sinkron.
ora bareng ya. Walau ini akan Anda lihat dengan cermat. Anda bisa tahu kalau Anda lihatnya dengan cermat. Ya, di mat nih tenanan. Ngunak Anda ngerti ya. Kalau sekilas hampir sama, tapi kalau Anda perhatian betul-betul, insya Allah ada bedanya ya. Yang terakhir, perkutut kalau sudah bekurnya sempurna itu biasanya, bukan terakhir, ini yang keempat, saya tulis biar mudah karena kalau ngomong itu agak bingungan. Yang keempat adalah kelima, 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu ngeruji ya. Perkutut itu kalau sudah birahi itu biasanya ngeruji, entah lihat pasangannya ataupun musuhnya, itu biasa terjadi. Nah, ngeruji ini karena kalau di kandang ternak ya, karena dia satu, kadang untuk memikat betinanya tersebut supaya mau produksi, mau dikawin. Ada kalanya perkutut tersebut memang over birahi, mau over birahi. Ini bahaya. Nah, Anda perhatikan betul-betul kalau perkutut Anda sudah melewati level 1 sampai 4 tadi ya, 1, 2, 3, 3, level 3 yang keempat ngeruji ini, Anda harus cermat betul-betul dalam peternakan. Kalau dalam kandang gantung saya kira nggak beresiko karena dia sendiri ya. Kalau dalam kandang ternak ini kemungkinan kalau sampai ke 5 nanti akan bahaya kalau Anda tidak perhatian betul-betul ya, akan over birahi. Yang terakhir ya, yang ruji ini paham ya. Intinya biasanya ini kecemburuan, memancing cemburu betina untuk mau dikawin. Yang terakhir workwear alias ngawin tangkringan. Kalau dalam kandang gantung jelas ngawin tangkringan, nggak ada musuhnya. Kalau kandang ternak dia akan workwear. Nah, untuk workwear sendiri proses mau kawin, workwear itu proses mau kawin, jadi jangan salah. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Workwear itu bukan kawin. Ya, perkutut workwear itu proses mau kawin. Kalau kawin ya kawin biasa, sudah kawin kan itu. Nah, untuk workwear ini sendiri teman, jantan dan betina ini semuanya mau workwear. Ya, jadi jantan mau workwear, betina juga mau workwear. Cuma perbedaannya kalau jantan ini jantan sama jantan sudah saya bahas sebenarnya, bahas sewen sepintas saja. Kalau semuanya jantan, kok workwear ini bergantian. Ataupun kalau jantan semua, yang naik satu, tapi yang bawah ini ekornya nggak mau naik, itu jelas jantan semua. Insya Allah 99% jantan semua. Ya, kalau jantan betina yang naik cuma satu, dan yang bawah ini ekornya mau naik, meskipun itu posisi birahinya belum maksimal, paling tidak dia tidak akan mendongak ke atas lurus ya. Kalau jantan-jantan, dua-duanya jantan salah penjodohan, itu biasanya yang bawah itu akan dongak, ekornya turun. Ini jantan semua ya, sepengamatan saya seperti itu. Kalau jantan dan betina itu biasanya betinanya yang bawah itu ekornya akan sedikit naik meskipun belum begitu birahi sempurna. Nah, kalau betina semua teman, ini biasanya akan terlihat jelas ketika sudah kawin. Ya, jadi ketika workwear, nah ketika kawin kena, ini kalau betina semua, ini biasanya nggak mau matok. Satu, nggak mau matok. Yang kedua, posisi workwearnya ini tidaklah se ekstrim jantan ataupun jantan betina. Ya, kalau jantan pokoknya jelas keras, ya, jelas keras. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Ya, Isoni mau cerita pengalaman. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Banyak kekurangan. Ngelenggono pengaruh nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkutut sopai patut.